Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, penuh ilmu dan iman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dakwah dengan tema yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, perkenalkan, saya Wildan Akriza dari kelas manajemen 2B. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan adalah salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Melalui lisan, kita bisa berbicara, menyampaikan gagasan, membangun relasi, menyebarkan ilmu, bahkan berdakwah. Namun sebaliknya, melalui lisan pula manusia bisa terjerumus ke dalam jurang dosa yang dalam. Dosa yang mungkin terjadi hanya dengan satu kata, tapi membawa dampak yang sangat luar biasa besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi pesan yang sangat kuat bahwa iman kepada Allah dan hari akhir bukan hanya soal ibadah, tapi juga tercermin dalam akhlak, termasuk bagaimana kita menjaga ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18 yang artinya, tidak ada suatu kata pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satupun ucapan yang lepas dari pengawasan malaikat. Semuanya dicatat, yang baik maupun yang buruk. Maka dari itu, sebelum kita berbicara, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ucapan ini akan bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti orang lain? Apakah ucapan ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak? Saudara-saudaraku, banyak sekali dosa besar yang bersumber dari lisan. Di antaranya adalah ghibah atau menggunjing, yaitu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Lalu yang kedua ada namimah atau mengadu domba, yaitu menyampaikan ucapan satu pihak ke pihak lain untuk menimbulkan permusuhan. Lalu yang ketiga ada dusta atau berbohong. Lalu yang keempat ada ucapan kotor dan kasar. Orang yang lisannya kotor dan suka mencela orang lain adalah orang yang telah menyimpang dari akhlak Rasulullah. Beliau adalah manusia yang lembut lisannya, santun ucapannya, dan penuh kasih sayang dalam tutur katanya. Teman-teman sekalian, lisan yang dijaga adalah cermin dari hati yang bersih. Jika seseorang terbiasa berbicara baik, itu menunjukkan bahwa hatinya juga dipenuhi dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, Muslim yang sejati adalah Muslim yang membuat orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, lisan yang tidak menyakiti, tidak memaki, dan tidak memfitnah adalah tanda seseorang memiliki keimanan dan akhlak yang baik. Gunakan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti menyampaikan nasihat, mengucapkan salam, membaca Al-Quran, berzikir, memberikan hiburan kepada orang lain, dan digunakan untuk menyemangati orang lain. Ucapan yang ringan bisa menjadi sangat berat di timbangan amal. Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menjaga lisan bukanlah hal yang mudah, tapi sangat penting dalam kehidupan
seorang muslim. Lisan bisa menjadi sumber pahala yang besar, tetapi juga bisa menjadi sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang, marilah kita latih diri kita untuk berkata baik atau diam. Tahan diri dari memberikan komentar negatif dan jangan mudah tergoda untuk membalas dengan kata-kata kasar. Dan biasakanlah mengucapkan kalimat yang baik setiap hari. Semoga kita semua termasuk golongan hamba Allah yang menjaga lisannya dan kelak mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Akhir kata dari saya, apabila ada kata yang tidak mengenakan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai dulu di sini deh bro, sambil nunggu teman-teman yang lain. Woi, pelan-pelan dong. Sabar bro. Emosi boleh, tapi omongan tetap dijaga. Gimana mau sabar? Kotor nih baju aneh bro. Sial banget hari ini. Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Tirmizi. وأكمل